Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini tafsir juz amma. Kita sampai di surat At-Takwir ayat yang ke-19, yaitu firman Allah, fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas, dan seterusnya. Fala uqsimu bil khunnas. Qauluhu ta'ala, firman Allah, fala uqsimu. Qad yadhunnu ba'dun nas. Kadang sebagian orang mengira atau menafsirkan annala, bahwa la di ayat ini nafiyatun, bermakna peniadaan. Sehingga kalau diartikan peniadaan, fala uqsimu, maka aku tidak bersumpah. Artinya la diartikan tidak. Kata beliau, walaysa kadzalik, orang yang memaknai, menafsirkan la sebagai arti tidak, itu tidak benar, kata beliau. Bal hiya, bahkan inilah ini, musbitatun, sebagai penetapan. Malah terbalik, ya. Memang kebanyakan la itu maknanya tidak, tapi di sini maknanya musbitah. Musbitah lil qasam, penetapan terhadap sumpah. Wa yu'ta biha, diturunkan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, bimithli hadzal tarkib, seperti ini, seperti dalam surah Al-Qiyamah, la uqsimu biyaumil qiyamah. La-nya di situ banyak yang mengartikan tidak, berarti aku tidak bersumpah dengan hari kiamat. Nah, itu salah, kata beliau. Kenapa di sini Allah menggunakan kata la sebagai penguat sumpah, sebagai musbit, penetapan sumpah? Kata beliau, litakidi, dalam rangka untuk menguatkan, menegaskan. Fal makna, maka maknanya, fala uqsimu bil khunnas, sungguh aku bersumpah dengan al-khunnas, gitu ya. Wal khunnasu, adapun khunnas, apa itu khunnas? Jam'u khonasah. Khunnas itu jamaknya khonasah. Apa jam'u khonisah? Khunnas itu jamak dari khonisah. Apa itu khonisah? Wahya an-nujumu, yaitu bintang, bintang-bintang. Nujum jamak daripada an-najmu. Allati takhonnasa, bintang-bintang yang takhonnas. Apa takhonnas? Ai tarajja'a fabainama taraha fi a'lal ufuq idza biha raji'atun ila akhiril ufuq. Maksudnya itu ketika bintang itu dilihat, bintang ini dilihat, asalnya ada di atas ufuk, di atas gitu. Nggak tahu-tahu sebentar kemudian bintang itu ada di bawah. Nah,
Kalau khonnas sendiri artinya yang bersembunyi, seperti dalam surat An-Nas itu ya, alladzi yuwaswisu fi sudur, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, terus ilahin nas min syarril waswasi al khonnas ya. Aku berlindung kepada pencipta manusia, kepada Tuhannya manusia, dari kejahatan yang khonnas, min syarril waswas, dari bisikan-bisikan al khonnas. Ini sama. Fala uksimu bil khonnas, atau di sini bil khunnas. Sungguh aku bersumpah, kata Allah, dengan khunnas. Jadi tadi bintangnya, khunnas itu bintang tadi ada di atas, kemudian hilang dan muncul di bawah, sehingga asalnya kayaknya sembunyi, bintangnya itu sembunyi kemudian muncul di tempat lain. Wadzalika wallahu a'lam. Kenapa kok ada bintang seperti itu? Tadi di atas kemudian muncul di bawah, yang disebut dengan khonisah. Kata beliau lirtifaiha, karena sangat jauh, sangat tinggi, wabu'diha, dan sangat jauh. Fayakunu ma tahtaha minan nujum asra'u minha fil jaryi bihasbi ru'yatil ain. Sehingga bintang-bintang yang di bawahnya, bintang-bintang yang di bawahnya khunnas itu lebih cepat dalam perjalanan ditinjau dari pandangan manusia. Mungkin kalau kita bayangkan, kita lihat mobil yang dekat sama lihat pesawat yang terbang di atas. Seakan-akan mobil yang di dekat mata, di depan mata itu jalannya cepat, seakan-akan lebih cepat dari yang pesawat di atas, kayak gitu. Jadi ada bintang-bintang yang seperti itu. Tadi di ufuk, di atas, kemudian sekarang sudah ada di bawah ufuk. Nah, itu gambaran beliau makna daripada al-khunnas. Sungguh aku bersumpah dengan khunnas, kata Allah. Al-jawaril kunnas, ya, ayat 16-nya. Al-jawari asluha al-jawari, ada ya-nya ya. Asalnya al-jawari bil ya, pakai ya asalnya. Lakin hudzifat, tetapi dibuang. Siapa yang membuang? Siapa yang membuang, Pak? Sama. Yang buang siapa? Allah. Ini Allah yang membuang, karena ini ayat turun dari Allah. Nah, disampaikan melalui malaikat Jibril. Jadi al-jawari ini asalnya ada ya-nya. Al-jawari kayak gini, bil ya. Walakin husifatil ya'u, tapi dibuang ya-nya. Kenapa kok dibuang? Litahfif, dalam rangka apa? Tahfif, untuk meringankan. Dan banyak ayat-ayat seperti itu, banyak dengan membuang ya-nya. Al-jawaril kunnas, fala uqsimu bil hunnas, sungguh aku bersumpah dengan hunnas, al-jawaril kunnas. Jawari artinya berjalan,
Nah, al-kunnas, apa itu kunnas? Hiya allati taknusu. Kunnas itu artinya taknusu, apa taknusu? Ay tadkhulu, masuk, fi maghibiha. Jadi bintangnya itu masuk dalam ghaibnya, artinya enggak kelihatan. Bintangnya itu enggak kelihatan. Itu maksud atau makna daripada al-kunnas. Jadi kita harus tahu arti dan tafsir dari masing-masing ini. Ketika kita baca, ingat terhadap tafsirnya. Maka ingat kepada tafsirnya itu menjadi air dalam hati, yang menghidupkan hati, menenangkan hati. Jadi dia berjalan bintangnya, kemudian hilang. Tadi kemudian muncul lagi. Ketika hilang itu namanya kunnas. Berjalan tapi sembunyi di tempat yang enggak kelihatan oleh pandangan mata manusia. Fa'aqsamallahu bihadhihi, maka Allah bersumpah, bihadhihin nujumi, dengan bintang-bintang yang seperti itu. Nah, tentu sebagaimana kaidah dalam tafsir, kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, berarti pada sesuatu yang dijadikan sumpah itu ada pelajaran besar. Kemudian Allah melanjutkan sumpahnya, fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas, summa aksama, kemudian Allah bersumpah bil laili wan nahari, dengan malam dan siang. Ini juga kenapa Allah bersumpah dengan malam dan siang. Ini juga karena pada malam dan siang ini ada pelajaran besar yang Allah kehendaki agar kita mampu memahami. Faqala, maka Allah bersumpah wal laili, demi malam, idza as'as, ketika as'as. Apa as'as? Akan diterangkan oleh beliau. Was-subhi idza tanaffas, dan demi subuh ketika tanaffas. Nah, jadi Allah bersumpah dengan malam ketika as'as, dan Allah bersumpah dengan siang ketika tanaffas. Mana qauluhu as'as? Apa itu as'as? Yakni akbala. Yakni akbala, datang. Malam datang. Datangnya dari barat apa timur, Pak Hadi? Malam itu datang dari barat apa timur? Dari timur. Kalau Rafi dari barat. Pak Sama barat. Nah, Pak Hari dari mana Pak Hari? Malam dari timur. Nah, yang sahih dari timur. Nah, perginya dari barat. Nah, maka Rasul ketika mau berbuka lihatnya ke barat apa ke timur? Ke timur. Lihat apa itu? Malam datang. Kalau lihat ke barat lihat apa? Matahari tenggelam. Nah, Rasul juga duting, menunjuk dengan tangannya, idza aqbalal lailu min hahuna, kalau malam datang dari sana, menunjuk ke timur. Bila kau ingin tahu datang malam mulai gelap, itu lihatnya ke timur. Itu makna as'as. Wal laili idza as'as, demi malam ketika datang. Aqbala sendiri artinya menghadap. Wakila, ada juga makna as'as. Ada juga ulama menafsirkan as'as itu adbaro,
Adbaro lawatnya akbala. Adbaro pergi atau meninggalkan. Kalau mana pertama, walaili idza as'as, demi malam ketika datang. Kalau mana kedua, walaili, ya, demi malam ketika pergi. Kapan perginya malam? Pagi, subuh ya. Berarti demi malam ketika pergi, ini bersumpah dengan waktu subuh berarti. Nah, wadzalika annal kalimata as'as, kenapa terjadi dua penafsiran? Kata beliau, karena kata kalimat as'as fil lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab, tasluhu lihadza wa hadza. Karena as'as ini menurut bahasa Arab bisa dan boleh dimaknakan akbala dan dimaknakan adbaro, dimaknai datang atau dimaknai pergi. Itu boleh. Kata as'as ini punya dua makna yang berlawanan ya. Lakin alladzi yadharu, tetapi makna yang jelas, makna yang tampak terang, kata beliau, anna maknaha, bahwa makna yang benar di ayat ini akbala, maknanya datang. Berarti kalau maknanya datang, di sini mengartikannya demi malam ketika datang. Berarti kapan? Maghrib itu, ya. Kenapa kata beliau liwafiqa, untuk mencocokkan, au liyutabiqa, atau untuk mengepaskan. Topik itu pas, persis. Ma ba'dahu minal qasam, dengan ayat setelahnya, yaitu wasubhi idza tanafas. Karena ini kalau diartikan pergi maknanya subuh, berarti kan dua kali ya. Karena subuh itu perginya malam. Wa huwa qauluhu wasubhi idza nafas, yaitu supaya lebih pas dengan makna wasubhi idza tanafas. Fayakunullahu, maka Allah Subhanahu wa taala aksama, bersumpah, billaili, dengan malam, hala iqbalihi, ketika datang. Allah bersumpah dengan maghrib. Apa maghrib? Datangnya malam. Wa bin nahari, dan Allah bersumpah dengan siang, hala iqbalihi, ketika siang datang. Tanafas artinya datang, demi subuh, ketika subuh itu datang. Wa inna ma aqsamallahu ta'ala, kenapa Allah bersumpah bihadhil mahlukati, dengan makhluk ini? Berarti tiga tadi ya. Pertama apa? Al-Khunnas, bintang yang sembunyi. Yang kedua dengan malam, yang ketiga dengan siang. Kenapa Allah bersumpah dengan makhluk ini? Li'adhamiha, karena sangat agungnya. Wa kauniha, dan karena keberadaan makhluk-makhluk yang Allah bersumpah dengannya, min ayatihi al-kubra, itu termasuk ayat-ayat yang kubra, ayat-ayat yang besar. Ini yang selalu kita jalani siang dan malam, dan itu ayat besar, ayat yang agung. Ayat itu tanda apa? Keberadaan Allah, tanda perbuatan Allah yang selalu berbuat. Kan siang selalu datang ya, malam juga selalu datang. Siapa yang berbuat itu? Allah Azza wa Jal.
Faman yastati'u, maka siapakah yang mampu an ya'tiya bin nahar, untuk mendatangkan siang. Idza kana al-lailu, kalau malam kalau siapa yang bisa mendatangkan siang di waktu malam. Ya, ada enggak? Enggak ada. Misalnya ada orang katanya di Cina ya mau bikin matahari. Sedang bikin matahari. Bisa nanti disetel malam hari. Jadinya siangnya di waktu malam. Wallahu alam. Tapi di sini kata beliau nggak akan ada. Ya paling nanti siangnya di Cina saja ya. Tak akan menyeluruh ke seluruh dunia. Kata beliau alasan kenapa Allah bersumpah dengan 3 makhluk ini, karena padanya tidak siapa yang mampu mendatangkan siang di waktu malam. Waman yastati'u, dan siapa yang mampu an ya'tiya bil ail, mendatangkan waktu malam, idza kana naharu, di waktu siang. Nah ini yang susah, mendatangkan, bikin alat mau menggelapkan alam di waktu siang. Nah, qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, sampaikan Muhammad, ara'aitum, bagaimana pendapatmu, in ja'alallahu alaikumul laila, kalau Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk kalian malam sarmadan, terus menerus, malamnya terus menerus, ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Nah, bagaimana? Orang tidak akan bisa keluar ya. Satu, nggak bisa keluar. Orang kan keluarnya waktu pagi, ketika siang datang. Kalau malam terus, tidur terus ini. Satu, listriknya ini bayarnya mahal. Ya. Juga orang akan kekurangan, nggak bisa kerja, karena Allah buka, Allah turunkan rahmanya, rizkinya di waktu pagi sampai siang, di siang hari. Ila yaumil qiyamah, bagaimana kalau malam Allah jadikan terus menerus, tidak berhenti sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullah, apakah ada Tuhan selain Allah, ya'tikum, yang akan mendatangkan pada kalian bidiain, mendatangkan siang, sinar. Afala tasma'un, apakah kamu tidak mendengar? Di sini kalau malam Allah menggunakan kata-kata tasma'un, apakah kalian tidak mendengar? Ini menunjukkan malam itu maknanya sama dengan makna mendengar. Misalnya kalau jenengan di tengah malam keluar sepi, itu suara terkecil, binatang-binatang kecil itu bisa terdengar. Makanya Allah menggunakan kata tasma'un. Yang di siang hari tidak terdengar, itu di malam hari terdengar. Nah, tapi ketika di waktu siang, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata tafsirun, melihat. Jadi di waktu malam dominan penggunaan indera di telinga. Di waktu siang dominannya di mata. Kalau waktu malam ini bisa tembus ke penghalang-penghalang telinga, ada suara di balik tembok, nah, bisa dengar itu. Tapi beda dengan mata, nggak bisa tembus tembok. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahar, katakan Muhammad kepada manusia, apakah, bagaimana pendapatmu jika Allah menjadikan untuk kalian itu siang sarmadan? Ada orang Pak
siang terus menerus tidak berhenti ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Kalau siang terus nggak ada malam, orang juga kecapean, nggak pulang-pulang, kerja terus. Ya. Yang kedua, bisa buminya kepanasan, terjadi kebakaran hutan di mana-mana. Ada ranting jatuh kena batu, itu memantik jadi api. Nah, orang dulu sebelum ada korek, ya batu atau kayu diadu dengan kayu. Nah, keluar apa? Api. Di situ masya Allah pelajarannya, Allah menyimpan api di batu-batu atau di kayu itu. Di situ mengandung api. Kenapa Allah simpan demikian? Ya, supaya aman. Supaya aman, dikorek-korek itu ya. Itu kan ada api di dalam, tersimpan di situ. Kalau sampai disimpannya kayak udara kayak gitu, terbakar alam. Maka oleh Allah, diantara hikmahnya, diantara kebesaran kekuasaan Allah, Allah menyimpan api itu di benda-benda mati seperti itu, supaya aman. Ketika manusia butuh, tinggal memukulkan. Sama dengan Allah SWT menyimpan air itu bukan di permukaan tanah, tapi disimpan di bawah, sedikit di bawah tanah. Dan kalau manusia butuh, tinggal gali, ngambil. Karena kalau oleh Allah ditaruh di atas tanah, manusia juga nggak bisa aktivitas. Ini dibahas rinci oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Miftah Darus Sa'adah. Bagaimana kalau Allah SWT menjadikan untuk kalian siang selamanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat? Maka alam akan kacau, ya. Man ilahun ghairullah, apakah ada Tuhan selain Allah, ya'tikum bilailin, yang bisa mendatangkan untuk kalian malam ketika siang? Ketika siang apa bisa Tuhan selain Allah mendatangkan malam? Taskununa, Allah, ada Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan malam agar kalian bisa tidur. Taskunun, kalian istirahat. Karena malam itu oleh Allah dicipta untuk mengistirahatkan badan-badan yang telah capek, penat bekerja seharian. Karena kalau kerja terus, manusia kecapean, sakit, rusak alam, kayak gitu. Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Surat Qasas ayat 71-72, ini 2 ayat. Wa min rahmatihi, di antara rahmat Allah, ja'ala lakumul laila wan nahar, Allah jadikan untuk kalian itu malam dan siang. Litaskunu fi, malam oleh Allah dijadikan untuk kalian agar kalian tidur, istirahat. Malam kayak dicontohkan oleh Allah dengan burung, ya. Burung itu pagi berangkat terbang sana sini cari makan, sore pulang. Enggak pakai apa? Lembur, ya. Ada burung lembur. Yang kerja malam seperti apa? Kelelawar, ya. Walitabtagu, kalau malam untuk tidur, istirahat, menenangkan badan. Di pagi hari badan sudah fresh. Siapa yang mengembalikan? Allah Azza wa Jal. Kamu taruh badannya, oleh Allah dikembalikan sehat lagi. Kita baca, bersyukur kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah kami dimatikan. Walitabtagu, dan agar Allah SWT, agar kalian mencari
mencari min fadlihi, karunia Allah, jualan kue, nah, kata bertani, berdagang, mencari apa itu? Cari apa kata Allah di sini? Karunia. Litabtagu min fadlihi, mencari karunia Allah Azza wa Jalla. Diberi badan sehat, pikiran sehat, mata melihat, telinga mendengar, itu alat-alatnya. Semua dari Allah. Kemudian diberi fadilah, diberi karunia oleh Allah, untung segini, untung segitu. Itu karunia dari Allah. Supaya apa? Bersyukur, dan kita ini tahu diri bahwa kita tidak bisa apa-apa. Kata Allah di sini apa? La'allakum tashkurun. Supaya kalian bersyukur. Bersyukur atas apa? Fadlihi, atas karunia dari Allah Azza wa Jal. Diberi keuntungan, diberi rizki. Maka di sini yang dituju oleh Allah Azza wa Jal syukurnya kalian, dan manusia itu jarang, kata Allah, yang bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Allah berfirman, sedikit orang hambaku itu yang mau bersyukur. Bagaimana bersyukur? Rukun syukur itu ada 5. Yang pertama al-khudu, merendah tunduk kepada Allah, karena kesadaran dan karena keyakinan bahwa diri kita tidak bisa apa-apa. Kita bisa jalan, bisa bangun, itu karena fadlun dari Allah, karena karunia dari Allah. Badan bisa bergerak, bisa berjalan, itu juga fadlun dari Allah. Maka khudu. Yang kedua mahabbah, muncul cintanya kepada Allah. Semakin cinta kepada Allah, sekarang diberi, besok diberi, kemarin diberi umur panjang, itu semua fadlun, semakin cinta. Dari mana munculnya kecintaan? Kesadaran, keimanan, pengetahuan, makrifah bahwa itu semata-mata dari Allah. Nyatanya ketika orang itu sakit, dia nggak bisa. Kalau dia bisa, kenapa gak disembuhkan sendiri? Kalau bisa. Nah, dan semua orang tentu nggak mau sakit. Aku nggak mau sakit misalnya. Kalau Allah mengendaki sakit, maka sehat fadlun, sehingga dia jadi kedua munculnya rasa cinta kepada Allah. Rasa cinta kepada Allah ini penenang hati, kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara orang kalau mendapati ada padanya 3 perkara ini, wajada halawatal iman, dia merasakan bahagianya hidup. An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihima min siwahuma. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya paling dicintai dari selain keduanya. Menjadikan Allah paling dicintai. Yang ketiga, rukun syukur, iktiraf. Iktiraf itu mengakui dengan hati bahwa itu semua nikmat dari Allah, bukan dari kecerdasannya, bukan dari kekuatan fisiknya, bukan dari lain-lainnya, dari dirinya. Yang keempat, as-sana'u. As-sana' artinya memuji Allah Azza wa Jal dengan mengucapkan alhamdulillah ala nikmatihi, binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmat Allah sempurnalah kebaikan-kebaikan. Yang kelima, menggunakan nikmat itu di jalan yang Allah ridhoi. Ada berapa? Lengkap Pak Adi? 5. Satu apa? Apa satu tadi? Khudu, rendah. Kedua,
mahabbah. Ketiga apa Pak Sama? Mengakui atau iktiraf. Yang keempat memuji Allah. Yang kelima menggunakan nikmat Allah. Dan dengan syukur ini Allah akan menambah. Jadi kaidah menambah rizki dengan apa? Syukur. Nah, tapi rizki itu tidak selalu berbentuk materi. Jangan berpikir pendek, mengukur rizki itu hanya dengan berupa materi. Jadi nanti kalau materi itu disebut materialistis ya. Semua diukur dengan materi. Bukan itu. Bisa jadi makin tenang ya. Ketenangan, kebahagiaan itu rizki dari Allah Azza wa Jalla yang bisa mengalahkan harta yang banyak. Karena kenyataannya orang yang hartanya banyak nggak tenang. Di rumahnya yang magrong-magrong, mega, sultan-sultan nggak tenang itu banyak. Sehingga kesana sini nyari apa? Ketenangan. Nggak kerasan tidur di spring bed, di kamar yang empuk dan seterusnya, makanan lezat. Nggak kerasan. Malah tidur di gua-gua, di pantai-pantai. Fahadhil mahlukatu diingat-ingat ya tadi 5 Pak Sama ya, ditulis tadi. Supaya kita bisa mengamalkan ini untuk menambah rezeki, ketenangan hati. Walaupun mungkin kemarin makan ayam, sekarang kok tempe misalnya, wah ini kurang, tapi diganti oleh Allah dengan ketenangannya. Kenapa kok jadi tempe? Saya ngaji sehingga kurang dapatnya. Nah, ya resiko orang mengejar akhirat, dunianya akan berkurang. Dan sebaliknya, apa sebaliknya? Orang yang menghabiskan waktunya mengejar dunia akan berkurang akhiratnya. Hatinya tenang, disiram jiwanya dengan ilmu. Tadi enggak, karena enggak ngaji, enggak ta'lim. Maka makhluk-makhluk ini, yang dimaksud makhluk-makhluk ini tadi bintang, kemudian siang dan malam, al-azimah yang sangat agung ini, yaksimullahu biha, Allah bersumpah dengannya, li'idhamil muqsam alaihi, karena besarnya apa yang Allah sumpahi. Jadi Allah bersumpah dengan siang dan malam. Itu siang dan malam ini sesuatu yang Allah bersumpah dengannya, istilahnya. Allah bersumpah dengan siang malam. Allah bersumpah dengan siang dan malam dan bintang. Yang disumpahi, bahasa kitabnya di sini, bahasa tafsirnya muqsam alaihi, yang disumpahi. Nah, seperti mengatakan wallahi orang ini baik misalnya. Wallahi, demi Allah, Allah itu yang dijadikan sumpahnya, yang disumpahi orangnya. Wallahi, orang ininya itu muqsam alaih. Di sini muqsam alaihnya, kenapa Allah bersumpah dengan bintang siang dan malam? Karena besarnya, agungnya muqsam alaihi, yang disumpahi. Wahwa, yaitu firman Allah, innahu laqaulu rasulin karim, bahwa Al-Quran itu ucapan Rasulun Karim, Rasul utusan Al-Karim, Karimun yang mulia. Innahu, sesungguhnya, ay Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran, laqaulu Rasulin Karim, kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu ucapannya utusan yang mulia. Siapa itu? Wa huwa Jibrilu alaihi salatu wassalamu, yaitu Jibril itu Rasulun Karimun. Fa innahu Rasulullah, bahwa beliau adalah Rasulullah, ilar rusuli, kepada para rasul, bil wahyi, untuk menyampaikan wahyu, alladzi yanziluhu alaihim, yang Allah turunkan pada para rasul.
wa wasahullahu bil karom. Allah sifati malaikat Jibril itu dengan karom. Apa mengartikan karim? Mulia, ya. Itu juga bisa bermakna derma, sangat derma. Ini enggak ada yaknya, yang ini ada yaknya. Jadi ini nama sifat mulia, ya. Kalau ada ini nama, maknanya ini karom, mulia. Kalau ada yaknya seperti ini menunjukkan selalu ada padanya, tidak hilang darinya, sehingga ini menjadi sifat bagi malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat Jibril bil karam li husni manzarihi, karena beliau itu sangat bagus penampakannya. Manzar itu fisiknya. Jadi beliau itu para malaikat itu memang ganteng-ganteng. Ganteng berarti sejenis, kalau manusia itu laki ganteng itu, ya. Tapi tidak berarti malaikat Jibril itu laki. Malaikat itu tidak apa? Berjenis kelamin. Tidak ada malaikat laki dan perempuan. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan karim. Karim itu maksudnya sangat tampan. Seperti yang dikatakan oleh perempuan yang diundang Zulaikha itu. Ya. Diberi buah, kemudian diberi pisau, suruh kupas buah-buahnya. Kemudian ketika sedang mengupas, Nabi Yusuf suruh keluar. Kata ibu-ibu, emak-emak waktu itu, hasya lillah, masya Allah, ya Pak, ma hadza basyarun, ya, ini bukan orang, illa malakun karim, ini malaikat, ini bukan orang. Nah, di tafsirnya ayat ini menunjukkan bahwa malaikat itu apa? Karim. Karim apa? Tampan-tampan. Ya enggak pernah belean, enggak pernah ingusan kayak manusia kayak gitu. Kemudian hilang, mengkerut, keriput. Nah, dan enggak pakai makan, enggak minum malaikat. Kuat-kuat. Ngangkat ars, mikul ars. Contohnya yang ditontonkan di dunia itu mindah apa? Ini pernah ngajukan usul pada Rasulullah untuk mengangkat gunung untuk menghencat kaum Taif, ya, ketika ganggu Rasulullah. Atau juga ketika masa Nabi Sulaiman yang mindah singgasananya Bilqis, itu malaikat. Kama qala ta'ala fi ayatin ukhra, seperti firman Allah, dzu marratin fastawa. Malaikat Jibril itu dzu marrah. Dzu marrah ini kata ulama tafsir, marrah hulukul hasan. Fisiknya itu sangat bagus, sangat tampan. Wal hayatul jamilah, penampilannya sangat jamilah. Apa jamilah itu? Cantik juga, ya, penampilannya enggak mobrot-mobrot, itu. Nah, itu sudah bentukan dari Allah Azza wa Jalla, enggak pakai baju penjahit, enggak ada tukang jahit, Pak Puji, malaikat itu. Sudah bentukannya dari Allah Azza wa Jalla. Malaikatnya besar-besar, banyak. Jumlahnya hanya Allah yang tahu. Kata Rasulullah, tidak ada di langit itu jarak 4 jari. Setiap jarak 4 jari di langit itu ada malaikat yang sedang berdiri beribadah kepada Allah, ada yang sedang ruku, ada yang sedang sujud. Saking banyaknya malaikat 4 jari.
Di hadis lain Rasulullah mengatakan langit itu sampai uh, merintih bahasa kita. Kalau truk muat tebu besar itu banyak, itu penuh kan, kalau jalannya ada gak enak, geronjal-geronjal kan bunyi kri kri kriuk kriuk gitu, krek 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 krek. Itu langit itu kayak gitu, saking beratnya membawa apa, malaikat, saking banyaknya penduduk langit dalam kondisi beribadah semua sampai hari kiamat. Dan dia mengatakan pada hari kiamat nanti kami belum menunaikan hak Allah. Kita yang banyak malas, yang banyak ini merasa sudah beribadah dengan sempurna. Nauzubillah. Fakana Jibrilu, maka Jibril itu alaihi salatu wassalam mausufun bihadzal wasfi. Oleh Allah diterangkan kepada kita malaikat Jibril itu apa sifatnya? Karimun. Jadi karim bukan memberi sembako gitu, bagi-bagi sembako, bukan itu. Bukan maknanya derma, tapi penampilan fisiknya itu paling ganteng, paling bagus, paling mulia dari seluruh malaikat Allah Azza wa Jalla. Nah, ayat berapa ini? Ayat 19. Semoga Allah SWT menjadikan cahaya hati kita, menguatkan iman kita, memberikan taufik dan hidayah kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhai, melapangkan dada kita, membahagiakan hati kita. Serta dengan itu semoga Allah membersihkan hati-hati kita, menghilangkan dosa-dosa kita, sehingga kita menghadap Allah Azza wa Jal dengan hati yang salim, hati yang selamat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.